Allah suka dengan suami yang ngurus anak istrinya. Ya. Kegiatan di luar dia kurangi untuk mengurusi anak istrinya. Allah tidak suka seorang suami yang ngurusi urusan di luar banyak, anak istrinya kurang dia urusi. Ya. Demikian juga istri. Istri yang disukai oleh Allah adalah istri yang taat kepada suami, ngurusi suaminya, ngurusi anak-anaknya. Ya. Jadi dia sibuk ngurusi keluarganya. Ya. Dia menjauhi hal-hal yang tidak ya berkaitan dengan keluarganya sebisa mungkin. Karena sering orang menjadikan kebahagiaan dia yang nomor satu adalah kesuksesan dalam bisnisnya. Itu nomor satu. Skala prioritas yang tertinggi adalah bagaimana saya menjadi bisnismen yang sukses. Tapi akhirnya mengorbankan kebahagiaan anak istrinya. Mengorbankan kebahagiaan anak istrinya. Anaknya kurang diperhatikan, istrinya kurang diperhatikan. Dan saya sering berulang-ulang, tidak saya bosan-bosan saya sampaikan. Suami yang tidak bahagia di rumah, itu suami yang sengsara. Bapak-bapak sekalian, ya. Suami yang tidak bahagia di rumah, dia mencari kebahagiaan di luar. Bahagia dengan teman-teman bisnisnya, bahagia dengan teman-teman golfnya, bahagia dengan teman-teman bulu tangkisnya misalnya. Itu berarti dia kurang bahagia. Dia bahagia kalau dia bahagia di rumah. Kalau dia keluar rumah rindu pingin pulang, itu berarti suami yang benar. Rumahnya seperti surganya, betah di rumah. Dia tidak keluar rumah kecuali perkara yang terdesak, ada keperluan. Kalau enggak dia ngobrol sama istri di rumah, sama anak-anak. Itu berarti suami yang bahagia seperti itu. Kapan seorang ternyata di rumahnya tidak betah, pingin pulang, pingin keluar, pingin kemana-mana, ngobrol sama istrinya 5 menit, ini suami tidak bahagia seperti ini. Tidak betah ngobrol sama istri. Demikian juga istri yang tidak betah ngobrol sama suami, itu istri yang sengsara juga. Kapan? Jadi kita harus ciptakan surga di rumah kita. Gimana caranya? Kalau ada kita belum menemukan surga di rumah, berarti ada yang tidak beres. Kita atau suami kita yang nggak beres. Harus diperbaiki. Ya. Sampai katakan kepada sebagian teman, Ustaz, saya ngobrol sama istri saya kurang nyambung. Jadi kurang mesra. Ya kamu jangan ngobrol yang tinggi-tinggi. Mentang-mentang kamu dokter, istri kamu SMP, SMA, kamu ngobrol masalah itu, ada namanya stalaktit, macam-macam. Kemudian ada, gimana orang paham? Nggak paham. Terus bahasa-bahasa yang canggih-canggih, yang keren-keren ya. Nggak usah. Yang penting ente mesra sama istri, udah bicara yang rendah-rendah. Nggak usah bicara yang tinggi-tinggi. Tidak semua perkara yang saya tahu saya bicarakan sama istri saya. Bicara masalah hadis, ngapain bicara masalah sama istri? Masalah fikih yang tinggi ini ngapain bicara sama istri? Masalah lain. Dia ajak ngomong masalah makanan, kayak masalah apa, kayak masalah anak-anak. Kayak. Jadi ciptakan kebahagiaan di rumah. Bagaimana caranya? Usahakan. Ya, itu namanya kita al-hafi, perhatian sama keluarga. Kebahagiaan anak istri nomor 1. Kalau bertentangan dengan kebahagiaan yang lain, kebahagiaan yang lain kita korbankan, bukan kebahagiaan anak istri yang kita korbankan. Percuma kita sukses tapi anak istri kita tidak dekat sama kita. Ya, saya bilang, saya sudah pernah cerita mungkin, saya ketemu orang kafir, saya satu pesawat sama dia. Apa dia bilang? Dia bilang saya ini berhasil, saya punya rumah, orang kafir. Saya sering ke Cina, kemana orang Cina, cerita. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang. Dia cerita ada satu yang menyedihkan saya. Dia bilang, apa Pak? Anak-anak jauh dari saya. Anak-anak jauh dari. Di masa dia tua, dia ingin dekat sama anak-anak, anak-anaknya jauh. Kenapa selama ini dicekokin dengan harta tok, tidak pernah dekat sama anak-anaknya? Anak enggak dekat sama dia. Sengsara. Nanti kita sudah besar, kita ingin anak dekat sama kita. Tapi ternyata selama ini kita jauhi anak-anak, ini anak tidak dekat sama kita. Karena selama ini kebahagiaan anak istri nomor 2 kan. Nomor 1 kebahagiaan yang lain. Jadi kita harus rubah cara pikir kita, kebahagiaan anak istri harus nomor 1.